kita akan ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan resesi ya. Tapi ternyata ada yang bisa untung, ada yang bisa nggak untung ya. Nah, ini terutama masalah peminjaman modal ini bisa jadi kuncinya nih ya di resesi ini. Iya nih bener banget nih. Pas banget nih ya, apalagi orang-orang kan sekarang lagi pada agak deg-degan gitu ya, karena katanya tahun depan tuh bakal ada resesi ini, terus juga mungkin bisa jadi berefek ke bisnisnya kita juga ya Mas ya. Nah makanya jadi hari ini kita mau ngomongin soal modal apa aja sih modal itu, terus kayak gimana ya cara dapetinnya. Ini Iya. teman-teman bosku para bosku nih pada ini ya, pada perhatiin ya, karena nanti di akhir acara nih kita mau pilih 3 bosku dengan pertanyaan terbaik nih buat dapetin imani. Oh, Banyak ada yang di sini ya ikut nih. karena imaninya nih coba. Wah, Hmm, lumayan banget tuh nanti bisa dapet Shopee Pay terus bisa belanja di Kredimart deh. ada mungkin teman-teman nih Pak Bos Bu Bos nanti saya mau kasih tahu juga nih ada mungkin jarang ada yang tahu juga ada modal yang bisa diakses UKM terutama karena kan sama Kredibook kan platformnya khusus UMKM ya. Beda sama kalau kita ada aplikasi keuangan yang mungkin ada yang buat corporate gitu ya, udah buat perusahaan besar. Tapi kalau aku nggak salah lihat kalau Kredibook itu kan untuk personal dan juga untuk UMKM. Jadi bahkan yang personal pun mulai sendiri pun udah bisa pakai Kredibook ya. Nah, nanti aku mau share ada modal yang teman-teman mungkin sekarang omsetnya masih di bawah 5 juta, masih 5 juta, tapi bisa dapat modal bahkan 50 juta lebih. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol masalah itu tuh ya. Kira-kira dari mana dan gimana cara. Nah, makanya penting banget nih bosku buat pada join. Jadi kalau seandainya misalkan ada yang punya teman atau punya kerabat gitu yang kayaknya bisa nih deh ikutan ini buat nyatet, buat dapetin materi tentang modal tuh apa aja sih. Nah itu boleh tuh disuruh ikutan, mumpung kita belum mulai bahas yang penting-pentingnya nih, yang materi-materinya. Bisa banget nih. Gaji 1 juta bisa apa tuh kak? Ada yang udah mulai nanya dari Gaji kak Imam. sekarang ya, aku lihat tuh UMKM atau usaha pemula ataupun kita yang lagi bekerja nih lagi butuh second source of income sebenarnya. Karena namanya resesi kan pasti instability kan besar. Jadi kalau namanya instabil, mungkin kalau yang bekerja pun kita merasa udah stabil, mau nggak mau kita harus bisa cari second source of income kan. Ada tuh yang bisnis tanpa modal, bisa jadi affiliate kah, bisa jadi dropship, drop service ya sekarang ya drop service kan juga teman-teman bisa drop service jasa nanti teman-teman bisa jualin. Jadi kayaknya sekarang untuk yang bekerja teman-teman juga butuh second source of income, tapi untuk UMKM juga ya. Jadi UMKM satu sumber permodalan utama bisa dapat dari jualan, tapi sumber permodalan kedua jangan sampai kalau pas lagi kesulitan jualan terus kita nggak punya sumber modal apa-apa kan. Nah, itu jadi pentingnya sumber modal juga sih sebenarnya. Mm-mm. Ada pertanyaan lanjutan tuh kak, drop service tuh gimana kak katanya. Oh, drop service ya. Iya nih, ini aku jalanin sebetulnya. Jadi mungkin orang udah pernah dengar yang dropship ya. Kalau dropship kan ada orang yang punya barangnya, suppliernya terus di dropship ke customer. Nah, kalau yang jarang dibahas tuh sebenarnya ada yang namanya drop service. Kalau yang gampangnya ada orang yang bisa buat desain sosial media misalnya. Terus kita jual sebagai agency, tapi nanti yang ngedesain si freelancernya gitu. Tapi yang aku lakukan ini drop service tuh adalah dari bidang-bidang yang jasa di sekitar kita kan aku salon dan spa kan, salon dan spa online. Jadi saat aku mulai, kita drop service. Aku juga bukan orang salon, aku juga nggak ngerti gimana caranya treatment spa gitu ya, treatment pijat, tapi kita jual dulu. Begitu ada yang beli, gitu sambil kita jualan, ada yang beli jasa dan itu laku, kita akan drop service ke si tempat terapisnya. Terapis pijat kah, atau terapis salon kah gitu. Nanti aku lakukan gitu, sebelum aku punya salon dan spa kayak sekarang. Nah itu teman-teman bisa lakuin tuh di beberapa hal yang kalau aku lihat kemarin waktu pandemi ini kan banyak banget bisnis yang kelihatannya turun ya kayak travel misalnya kan. Tapi banyak juga mereka-mereka yang melakukan drop service juga di bidang otomotif misalnya. Jadi ada bengkel yang karyawan ini mungkin nggak kedatangan banyak pelanggan, akhirnya mereka drop service jualan dari online. Lalu kalau ada pembeli nanti home service tuh cuci mobil gitu. Nah jadi itu sistemnya drop service. Iya bener tuh Kak Bella, kayak perantara produk jasa ya katanya Kak Bella. Ya, karena produk biasa ya. Sebenarnya perantara produk jasa lebih nggak rentan sama perang harga kan karena kalau dropship kan
lama-kelamaan kita tahu kan, oh dropship dropship barang apa ya, oh ngambilnya dari supplier yang mana-mana aja udah kelihatan kan. Tapi kalau dropship jasa lebih lebih sulit lah untuk bisa ini perang harganya gitu. Wah, ini ada banyak pertanyaan dari para bosku nih. Pertanyaannya kita tampung buat dijawab di akhir-akhir aja ya. Ada pertanyaan dari Kak Khairul, ada dari bosku Amir Faisal. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab di akhir ya Kak. Ya ini kayaknya udah mulai rame sih ya Mas. Mungkin kita udah Oke, mulai bisa ngomongin topiknya aja nih. oke. Jadi sebenarnya tuh sekarang permasalahan apa aja sih Mas yang dihadapin para pemilik usaha gitu kalau terkait modal kira-kira? Ya, mungkin satu pengetahuan peminjaman modal dengan kemampuan yang UMKM. Mungkin kalau kita kan terpikirnya sekarang kalau cari modal itu pasti ke investor gitu ya. Apalagi banyak yang sharing di luar sana kan cari modalnya itu dengan metode kayak orang startup ya. Startup itu kan kita presentasi, kita pitching, terus nanti ada investornya gitu, ada angel investornya, terus nanti dapat kayak apa istilahnya kalau di startup tuh ada seed funding kah, nanti masuk ke round yang kedua lah gitu ya, masuk ke Iya. ya gitu. Nah, karena memang banyak dibahas yang di area itu, jadi justru teman-teman UMKM yang butuh modal yang mungkin kalau kita UMKM itu butuh modalnya nggak sebesar startup, tapi kita butuh juga nih. Dan memang resourcesnya kita nih berbeda nih sama mereka-mereka yang di bisnis startup kan. Kadang-kadang kalau di UMKM itu berbedanya sama startup ini kan, kalau startup kita bisa pitching dengan hanya ide aja, asal angel investornya udah yakin dengan foundernya dan visinya, ya udah dapat funding nih, dapat dimodalin gitu ya. Tapi kalau UMKM kan nggak begitu caranya. Contohnya kalau kayak di aku tahu di Kredibook juga ada permodalan ya, Kredilon kan contohnya ya. Di Kredilon karena tempat-tempat funding UMKM itu kita mau nggak mau harus membuktikan kita profitable nggak, terus profitnya udah berputar belum. Kalau udah berputar profitnya baru kita bisa mengajukan pinjaman, mau itu ke pinjaman ke ini aplikasi atau tempat funding yang sifatnya kayak kredit loan, atau kita mau mengajukan pinjaman ke bank dan lain-lain gitu. Nah itu perbedaan antara startup yang sistem pinjaman sama UMKM tuh. Nah aku rasa teman-teman di sini banyak yang UMKM, jadi aku nih baru mau mulai bisnis nih gitu ya, aku modalku nggak banyak, bahkan mungkin aku lagi mau mulai bisnis masih di tahap-tahap awal, lagi coba jualan, tapi butuh modal. Nah, gimana sih cara aku akses modal itu? Nah, ini yang mau kita bahas nih. Jadi agak berbeda sama yang sebelumnya tuh. Jadi kalau dari aku, yang pertama teman-teman bisa akses modal itu pasti dari sifatnya angel investor lah ya. Kalau kita ngikutin bahasanya startup tuh angel investor. Siapa sih ya kalau angel investor versi UMKM ya? Ya, orang-orang terdekat kita lah, orang tua kita lah, atau teman-teman dekat kita lah gitu-gitu ya. Coba pinjam ke kanan kiri gitu. Tapi ada alternatif-alternatif lainnya juga yang kita bisa lakukan kan. Nah, itu teman-teman bisa coba. Kalau aku paling gampang nih kalau mulai bisnis. Terus kita mau buka outlet, mau buka kayak salonku aja. Itu buka kita kalau zaman dulu tuh kalau mau buka ruko, sewa ruko, terus ngisi rukonya itu bisa mahal banget biaya untuk ngisinya gitu. Kalau sekarang sesimpel kita dari tadinya penggunaan katakanlah belanja langsung di offline, kita masuk ke marketplace terus semua barangnya aku belanjain dari marketplace tuh kan. Mau beli sofa dari marketplace karena kan pakai credit card juga bunganya kan rendah banget kan gitu. Jadi aku bisa hal kayak gitu tuh sebenarnya. Jadi lebih mengirit banget buat UMKM yang memang mau mulai bisnis tuh menggunakan cara untuk kita belanjanya menggunakan marketplace. Tapi kalau lebih tinggi misalnya, aku butuhnya lebih nih, nggak cuma belanja di marketplace lalu pakai credit card dengan bunga yang cukup rendah gitu, itu kan juga bisa dilakukan. Tapi kalau aku butuhnya lebih, di Shopee itu juga ada SP pinjam contohnya kan. SP pinjam itu sama tuh, teman-teman juga bisa ngajuin ke sana. Nanti mereka akan lihat, biasanya sih requirement mereka tuh satu, kalau teman-teman toko lama, teman-teman bisa ngajuin SP pinjam itu dengan track record dari transaksi marketplace. Nah, tapi kalau nggak punya gimana contohnya? Kalau nggak punya ya teman-teman menggunakan kasir digital atau sistem pencatatan keuangan digital seperti Kredibook gitu. Jadi kalau sekarang yang aku lihat sih banyak banget memang yang mensyaratkan kalau kita pinjam itu harus jelas dulu profitnya, terutama UMKM kan. Kalau tadi ngomongin pakai gayanya investor startup, mungkin kita bisa ya bermodalkan ide aja tapi terus bisa dapat ini ya funding ya. Tapi kalau kita bisnis as usual atau UMKM itu penting banget catatan keuangan, supaya apa? Supaya begitu teman-teman punya catatan keuangan ini kita bisa minjem ke sana kemari. Dan banyak banget sebenarnya alternatif-alternatif pinjaman yang kayaknya
sebetulnya ada, tapi kita banyak yang belum menggunakan gitu ya. Misalnya kemarin itu aku sempat di UMKM ini kan yang lagi banyak diomongin ini adalah UMKM bisa mendapatkan izin usaha kan, NIB. NIB itu izin usaha yang mungkin buat PT perorangan. Jadi kita punya PT UMKM, tapi ngurusnya itu sangat mudah banget, kurang dari 2 jam udah jadi gitu PT-nya teman-teman gitu, dan diurus sendiri dari online gitu ya. Dan itu yang semua sekarang lagi bergerak ke situ kan, pemerintah juga bergerak ke situ. Nah, aksesnya kenapa jadi mudah, karena begitu teman-teman punya si NIB ini, itu bisa mengajukan yang kemarin nih. Jadi kemarin ini baru aja Pak Presiden kita tuh sharing kan di sebuah event. Sebenarnya udah dari awal tahun, tengah tahun, dan kemarin sharing lagi, mengingatkan lagi sebenarnya bahwa kurnya yang di bank untuk UMKM itu kecil banget bunganya, dan teman-teman bisa manfaatkan ini dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau itu kur bunganya di bank itu sekitar 16,5 sampai 20%. Kalau awal-awal tuh 20%-an ya. Sekarang tuh normalnya kur bunga buat UMKM di bank itu sekitar 16,5% teman-teman ya. Tapi di masa-masa COVID kemarin itu jadi 3%. Jadi rendah banget sebenarnya. Jadi ceritanya kemarin waktu ada event itu, ada ibu-ibu dia pengusaha roti ya, pengusaha roti, terus anaknya 3, single parent, terus dia ngakses permodalan kur itu. Dia ngakses permodalan kur itu kan dia nggak ngerti kan, seperti banyak dari kita juga mungkin teman-teman di sini baru pertama kalinya minjem kur juga gitu, belum tahu gimana sih kalau aku mau minjem tuh caranya gimana sebenarnya gitu. Nah dia tuh cari tahu tuh gimana sih cara aku minjem, dia cuma tahu pokoknya ke bank BRI aja gitu, karena setauku juga kur ini bisa diakses di beberapa bank, tapi rate-nya yang termurah memang kan bank pemerintah BRI gitu. Nah di bank BRI ini dia nanya-nanya kan, gimana sih aku nih pedagang roti nih ibu-ibu, terus udah janda pula dengan anak 3 gitu kan. Waduh ini gimana ya caranya, aku harus ngurus-ngurus kayak gini kan kayaknya repot ya, jualan aja udah repot, ini disuruh ngurus pinjaman lagi. Ternyata yang dilakukan dia datang ke BRI, terus di sana dia kasih tahu, oh ibu bisa ngajuin nih dengan bunganya 3%. 3% itu untuk pinjaman berapa gitu kan, itu pasti pertanyaan kita ya, aku bisa minjem berapa sih supaya aku dapat uangnya gitu. Ternyata dengan 3% itu teman-teman bisa ada 2 jenis peminjaman. Jadi menariknya kita yang omsetnya 0 sampai 25 juta aja, jadi aku baru jualan cuma 5 juta nih, itu udah bisa dapat permodalan sampai 50 juta dengan bunganya 5%. 3%. 3%. Jadi kalau kita minjem, katakanlah kita minjemnya 50 juta, bunganya 3%. Berarti kan jatuhnya kurang lebih sekitar 1 jutaan lah ya, 1 jutaan ya. Jadi teman-teman dapat modal 50 juta, di akhir tahun teman-teman tinggal bayar, itu kembali dibayar plus bunganya hanya 1 juta tambahannya gitu ya. Itu menurutku murah banget sih. Kalau kita udah dapat modal 50 juta dan nggak bisa nambah 1 juta di akhir tahun, mungkin problemnya adalah kita yang nggak bisa jualan artinya ya. Karena kayaknya itu kecil banget loh itu dibandingkan dengan modal yang kita dapatkan 50 juta itu kan gitu. Nah, sayangnya banyak banget yang belum tahu cara akses permodalan ini gitu. Itu sih, mungkin itu dulu ya. Oh iya, itu tadi aku sekalian mau ngebenerin dikit sih Mas. Jadi sekarang ini kredit loan ini udah berubah sih sistemnya. Jadi sekarang ini kita lebih ke belanja dengan BNPL kalau di Kredimart namanya. Jadi kredit Oh, udah diganti programnya. ya aku tadi barusan coba kalau aplikasinya, soalnya di Play Store masih ada tulisannya kredit loan. Jadi aku pikir, oke. Iya gitu. Jadi sekarang ini lebih di Kredimart sih. Jadi kalau teman-teman yang pada mau cari stok-stok yang buat punya stok di tokonya atau di warungnya, nah itu tuh kalau belanja di Kredimart itu bisa pakai sistem yang buy now pay later gitu, namanya bayar tempo. Nah itu juga bisa jadi salah satu strategi buat yang kalau butuh muter duitnya dulu nih, cash flow-nya dulu gitu ya Mas ya. Iya, iya. Betul banget tuh. Jadi waktu resesi ini memang pengaturan keuangan bukan cuma pribadi aja ya, tapi pengaturan cash flow bisnis itu penting banget sih. Jadi menurutku kalau teman-teman tadi punya beberapa alternatif tadi, dari sisi stok barang teman-teman bisa dapat tadi jatuh tempo ya dari kredit itu enak banget ya, karena dari barangnya kita sendiri mereka teman-teman bisa dapat dari sana. Tapi kan bisnis ada beberapa kebutuhan lainnya di luar dari barangnya juga nih, yaitu tadi ada misalnya teman-teman butuh karyawan, butuh inventory atau packing dan lain-lain gitu ya. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan di tempat pinjaman lainnya juga. Aku rasa sih memiliki alternatif-alternatif pinjaman ini bisa membuat nafas kita lebih panjang ya dikala
yang naik turun kayak gini kan, itu kita lagi kesulitan ini soalnya. Mulai kerasa di akhir-akhir ini memang nggak terlalu mudah juga karena daya beli juga makin turun. Tapi bukan berarti nggak ada peluang juga ya. Aku sih ngerasanya masih banyak sebenarnya teman-teman bisa dapetin pasar yang lebih luas lagi di event di masa resesi kayak aku tadi bilang ada industri yang turun tapi banyak juga yang naik gitu. Terutama kalau kita tahu cara akses permodalan juga ya untuk UMKM-nya gitu. Mm. Nah itu sih teman-teman yang penting banget ya sebenarnya, kayak di luar memang harus pintar-pintar cari peluang sama pintar-pintar jualan, kita juga mesti pintar-pintar ngurus keuangan ya Mas ya. Betul. Gitu. Enak karena waktu aku cari tahu, jadi aku senangnya kan karena yang saya sharingkan ini kan seputar UMKM gitu. Jadi saya juga praktek sendiri gitu. Jadi maksudnya praktek kayak tadi tuh. Oh ternyata pemerintah ngeluarin NIB yang bisa dibuat dalam waktu 2 jam. Aku buat, coba aku buat PT. Bener nggak dalam waktu 2 jam aku udah bisa buat PT? Aku coba buat PT, masuk ke dalam platformnya. Jadi aku juga bukan hanya ngeliat infonya, tapi aku beneran buat PT-nya nih gitu, bisa nggak beneran ya, kendalanya di mana ya gitu. Nah aku buat PT-nya beneran dengan menggunakan PT personal, dan itu cepat banget teman-teman, kurang dari 2 jam teman-teman udah keluar suratnya bahwa PT-nya teman-teman itu namanya apa, sudah jadi namanya, dan sudah legal dari Kemenkumham gitu. Dari situ teman-teman langsung bisa untuk menggunakan surat tersebut masuk langsung ke kurnya di BRI tadi. Karena syaratnya tadi, kalau tadi aku belum sharing ya syaratnya ya. Syaratnya itu satu, kalau yang plafonnya 50 juta, katakanlah aku pendapatanku masih di bawah 25 juta, masih sekitaran 10 juta atau 5 juta, teman-teman udah bisa pinjem tanpa harus buat PT tadi, buat NIB, itu udah bisa pinjem tuh. Dengan jumlah pinjamannya maksimal 50 juta. Lumayan kan, kalau kita katakanlah aku lagi mau mulai bisnis, sama sekali nggak kebayang gitu, aku belum punya PT sama sekali, ternyata kita bisa udah pinjem langsung dapat 50 juta dari si BRI ini. Asalkan satu, kita punya usaha yang minimal berjalan 6 bulan gitu. Jadi aku rasa kalau syarat 6 bulan berjalan ini cukup normal dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman lainnya yang mengharuskan kita usahanya itu berjalannya udah bertahun-tahun gitu ya. Ini cuma 6 bulan aja, yang penting kita ada kelihatan cash flow-nya. Karena kendalanya bukti usaha berjalan 6 bulan ini udah pasti dari platform digital keuangan kan. Karena kan harus ada buktinya bahwa kita udah berjalan 6 bulan nih. Nah, jadi itu artinya membutuhkan sebuah pencatatan keuangan yang mungkin kalau sekarang dari pengalamanku sendiri ya, waktu aku ngurus PT itu, terus aku coba untuk coba pinjaman ini juga gitu, lebih mudah kalau teman-teman itu punya pencatatan yang digital, karena mempermudah mereka juga saat mereka ini nantinya mau asesmen ke teman-teman gitu. Kalau kita sekarang masih pakai print-printan dari bank, buku kita print buku di bank gitu, itu lebih lebih inilah mempersulit orang yang ngurusin sebetulnya kan. Jadi akhirnya pun kita sendiri yang jadinya sulit pinjamannya untuk di accept sama mereka juga gitu, karena hal-hal kayak gitu. Jadi itu satu yang aku rasakan. Jadi ada namanya pinjaman mikro dari Bank BRI yang teman-teman bisa lakukan bahkan kalau belum punya PT apapun. Omset teman-teman nol, sampai dari nol tuh maksudnya dari baru mulai bisnis banget 6 bulan. Aku baru mulai jualan nih 6 bulan, omsetku kurang dari 5 juta. Nggak apa-apa, asalkan udah menghasilkan dan teman-teman bisnisnya sudah terbukti berjalan 6 bulan, berapapun omsetnya, udah bisa diajuin tuh, udah bisa dapet. Nah, itu yang cukup menarik sih buat aku sih. Karena dulu tuh bunganya itu nggak 3%, tapi sampai 20% gitu. Jadi cukup tinggi kalau kita pinjam ke bank ini gitu. Nah, sekarang ini lagi rendah-rendahnya. Nah, banyak yang nggak tahu, ini cuma berakhir di tahun 2022 gitu. Jadi nanti bentar lagi udah mau akhir tahun, di tahun depan justru udah, kan orang bilang kan, ada yang bilang dark times lah ya, dark times lagi masih sulit. Tapi justru ini berakhir, bunga yang 3% ini berakhir teman-teman. Jadi kesempatannya hanya sampai bulan Desember sebetulnya untuk memanfaatkan ini gitu. Cuma sayangnya masih banyak yang belum tahu gitu sih. Nah ini makanya nih biar yang pada ikutan live ini pada tahu ya, sampai Desember tuh ada kesempatannya tuh yang itu. Wah berguna banget sih. Ini aku juga jadi baru tahu Mas. Iya, iya. Tadi waktu itu aku sempat coba apply itu. Terus ternyata dia bilang kalau kita punya punya tadi usaha gitu, punya PT kan. Ini yang membuat aku waktu itu berpikir, oh ternyata pinjaman itu ada dua ya. Satu tuh pinjaman mikro yang personal di tempat mereka di Bank BRI. Yang kedua nih itu pinjaman untuk yang sifatnya punya perusahaan. Kalau orang dulu ya kita mikir punya perusahaan, aduh aku aja mau mulai aku jualannya sendiri, masa mau punya perusahaan gitu kan.
ini kan aku omongannya kita sebagai orang yang mulainya tuh solopreneur ya sendiri ya, beda mungkin kalau mereka yang udah punya modal di belakangnya atau yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau kita mulai solopreneur sendiri, aku rasa persepsi punya perusahaan itu masih masih terlalu besar buat kita yang solopreneur gitu ya. Setuju gak sih gitu ya? Nah, begitu aku pelajari gitu di cara mereka untuk aksesnya itu, terus oh ternyata lewat PT perseorangan yang personal ya, terus aku coba buat PT-nya, ternyata NIB atau nomor induk berusaha untuk kita bukti bahwa kita punya usaha yang legal pakai PT itu bisa diselesaikan dalam kurang dari 1 hari. Dan setelah selesai dari situ, kita tinggal masukin ke bank BRI-nya. Dan pinjaman plafonnya tadinya 50 juta, jadi bisa dapat 500 juta. Jadi nambah 01 gitu. Jadi Iya. besar banget itu efeknya gitu. Dan syarat-syarat lainnya sama sebetulnya. Jadi hanya berbeda satu syarat itu aja, pakai NIB PT personal itu, teman-teman dengan syarat lainnya sama, 6 bulan udah running usahanya dan lain-lain, udah bisa naik plafonnya dari hanya 50 juta jadi 500 juta. Kebayang nggak sih kalau kita dapat modal 500 juta itu kan bisa buat macam-macam sebenarnya ya gitu. Dan sama 3% selama setahun gitu. Jadi sayang sih karena ini berakhir di akhir tahun ini gitu. Jadi kalau teman-teman ini nggak memanfaatkan, aku rasa cukup cukup sayang gitu. Iya, apalagi tahun depan kan takutnya dipersulit lagi gitu ya dengan syarat-syarat baru atau gimana. Iya, betul. Makanya itu tuh teman-teman yang dari tadi dicatat ya, berarti harus punya NIB yang ternyata ngajuinnya bisa cuma 2 jam, itu juga kebetulan aku baru tahu tuh mas. Oh Kayak iya, iya. sepanjang durasi film Marvel gitu ya, 2 jam ternyata udah dapet gitu NIB. Oke ya, sepanjang durasi film Iya, apa ya? udah kayak nonton gitu. Bisa kalian ajuin terus ya udah kalian nonton tiba-tiba kelar gitu setelah selesai nonton. Iya. Itu terus Ya, yang catatan keuangan tuh yang penting ini banget. ada plus minusnya memang benar. Mungkin teman-teman di sini ada yang nyoba. Aku udah coba nih Mas buat PT juga nih yang personal, tapi kayaknya nggak semulus itu deh. Betul juga sih teman-teman. Karena aku kan juga praktek, kalau ada saran aku pasti aku coba juga nih, karena kebetulan saya sendiri juga ada bisnis yang UMKM-nya juga, jadi kan tips-tips ini juga saya terapkan ke diri saya sendiri gitu. Jadinya waktu buat PT personal itu memang salah satu kendalanya adalah masih belum bisa buka bank di banyak bank gitu, contohnya kayak gitu. Itu jadi tahu kita kalau kita udah nyoba kan. Biasanya kita buat PT personal ternyata nggak bisa buka di bank swasta karena memang sosialisasinya dari pemerintah ini masih berlangsung nih gitu. Jadi ada kendala-kendala sehingga nggak bisa buka di bank swasta. Tapi yang aku lakukan nih, mungkin buat teman-teman juga mengalami kendala sama kayak aku gitu ya. Udah buat kok Mas, udah coba, dan aku udah coba ajuin pinjaman. Tapi ternyata nggak bisa pakai yang swasta gitu. Nah, caraku adalah aku pakai bank-bank digital juga gitu. Jadi sekarang kan banyak tuh bank digital yang gratis transfer antar bank. Nah, jadi aku masukin rekening yang PT tadi itu biasanya kita bisa buat di bank pemerintah tuh. Dan kita ajuin pinjaman ke BRI, terus kita masukin menggunakan transfer antar bank. Nah, itu kita gunakan sebagai rekening PT. Nah, itu teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Jadi sebenarnya udah bisa dilakukan kok untuk berbisnis gitu. Dan itu udah bisa jadi bukti transaksi juga sebetulnya. Atau kan mereka lihat tadi transaksi selama 6 bulan juga kan untuk pinjaman gitu. Gitu. Jadi dipisah gitu ya rekeningnya mas biar mempermudah juga. Iya betul. Kalau kita mulai secara pribadi, karena aku dulu tuh mulainya waktu awal-awal tuh di online memang. Jadi tahun 2013-an aku mulai online shop kan. Kita kan kalau mulai online shop masih gabungin semua nih keuangannya nih. Jadi satu, terus ya udah, ya memang bener sih. Aku nggak nyalahin juga karena aku sendiri seseorang yang mulai dari nol juga. Terus otomatis kita kalau dari nol itu kan belum tahu bakal sebesar apa nih online shop aku gitu kan. Ya pasti aku buatnya satu satu akun dong di bank, kan nggak masuk akal kalau kayak aku ngedengerin, ya saya ngedengerin financial advisor bilang katanya harus dipisah, terus aku belum mulai apa-apa aku bisa rekeningnya gitu, padahal isinya nggak ada gitu kan. Kan lucu juga ya gitu. Isinya nggak ada gitu ya. Aku rasa nggak apa-apa, waktu kita baru mulai banget pakailah rekening yang sama. Kita jualan dulu saat uang profitnya udah terbukti berputar, berarti artinya produknya atau brand kita itu udah terbukti menghasilkan, ya baru kita coba untuk pisah rekening tuh. Boleh tuh pisah rekening. Terus udah mulai terbukti berputar cash flow-nya, jangan lupa pakai pencatatan digital. Kalau dulu mungkin kita cuma ngeliatin, oh di rekeningku aku jualan segini masuk segini, cukup deh kayak gitu. Tapi kalau 1 bulan udah mulai muter uangnya, terus udah mulai banyak yang masuk ke rekening yang sama, nah itu kita udah harus mikirin
pisah rekening satu, kedua buat pencatatan di tempat pencatatan yang digital accounting software kayak Credibook itu udah harus sih, wajib sih menurutku. Itu pentingnya. Udah gitu nanti kalau seandainya kita bikin pencatatan keuangannya digital juga kan jadinya lebih rapi gitu ya Mas ya, mempermudah buat kalau ngajuin kul, mempermudah kita nyatetnya juga jadi praktis. Kalau kita masih nyatet yang manual itu kan bisa berantakan gitu ya Mas ya, kayak Iya bisa betul. tersebar, bisa ada yang hilang. Nah itu makanya sebenarnya pentingnya kalau catat keuangan secara digital ya Mas. Mm-mm. Betul betul. Nah ini kalau ada jenis modal yang lain nggak sih Mas? Mungkin di yang orang-orang tuh jadi kayak, aduh mesti ngurus NIB dulu ya, mesti ngurus ini dulu ya. Kira-kira ada nggak tuh Mas? Mungkin kayak sumber modal yang lain yang bisa didapat sama bosku-bosku ini? Em, Kalau selain yang tadi yang dari bank itu kan satu, ada yang tanpa NIB itu yang BRI yang personal. Yang penting kalau di BRI yang personal itu kita pakai KTP aja. Jadi KTP kita terus kita ada bukti transaksi selama 6 bulan. Cuma memang aku juga bisa sharing bahwa mengurusnya pun ya seperti kalau kita mengurus ke bank itu kan nggak instan, artinya ada tahapannya gitu. Nah kalau mau yang tepatnya lagi juga bisa, kalau bisa dua-duanya dicoba aja gitu. Jadi satu masukin ke yang tadi, tapi yang satu lagi saranku itu di sekarang tuh banyak banget tempat-tempat di mana teman-teman bisa seperti kayak tadi ya, ada di Kredibook kan udah ada penyataannya. Nah pencatatan ini teman-teman bawa ke istilahnya apa ya, funding society ya, atau mereka nih bisnis yang memang untuk funding gitu, tapi fundingnya funding UMKM. Nah di sekolah pebisnis juga kemarin baru ada yang sharing tuh. Salah satunya zaman dana UMKM, aku mungkin nggak akan sebut brandnya gitu ya, tapi dia nih provide funding khusus buat UMKM juga gitu, dan modalnya hanyalah KTP teman-teman dipegang gitu, terus dia foto KTP gitu. Nah ini langsung dapat modal 250 juta tanpa anggunan, jadi nggak usah anggunan apa-apa, dapat 250 juta gitu. Nah itu saranku itu boleh dicoba juga, dan syaratnya pun nggak terlalu ribet. Mungkin kalau tadi syaratnya 6 bulan harus transaksi muter, kalau ini syaratnya dia adalah sudah berjalan bisnisnya selama 6 bulan, tapi mutasi rekeningnya cuma 3 bulan. Jadi punya jualan 3 bulan aja, teman-teman punya mutasi rekening, artinya kan nanti kan kalau ada penyataan digitalnya kan kelihatan kan ada cash keluar masuk gitu kalau di Kredibook kan. Selama 3 bulan aja itu udah bisa ngajuin ke si platform ini gitu. Jadi ada beberapa platform yang memang sekarang ini mengkhususkan untuk support UMKM dengan akses modalnya itu cukup mudah sebetulnya gitu. Tapi ini bukan pinjaman pinjol ya, bukan pinjaman online ya. Jangan minjem besar, jangan minjem kayak gitu ya teman-teman ya. Minjamnya ke tempat-tempat yang kayak gini gitu. Jadi yang memang betul-betul diawasi sama OJK ya. Kayak aku rasa Kredibook kan juga penyataan keuangannya juga juga sama ya ini kan. Hmm. Jadi ya yang aman-aman aja lah ya Mas, karena Ya, sebutuh-butuhnya modal kita juga harus mikirin jangka panjangnya gitu kan. iya. Hmm. Kira-kira kalau dari Mas Yosef ini ada kayak tips-tips yang bisa ngerangkumin gitu nggak Mas? Kira-kira dari teman-teman ini harus gimana sih supaya bisa dapat tambahan modal? Kan ini ada yang baru join-join juga nih. Oke, jadi tadi kita barusan sharing ada beberapa sumber modal ya. Sumber modal yang sering kita lihat mungkin di sosial media itu adalah sharing mengenai dunia startup ya. Tapi kalau kita UMKM mungkin nggak ke arah situ kan. Kalau kita UMKM justru kalau sekarang nih yang lagi mau IPO nih, beli-beli ya, beli-beli startup mau IPO. Nah itu beli sahamnya boleh deh tuh beli sahamnya gitu. Tapi kan kita bukan yang tipikalnya tanda petik orang investor lalu invest ke kita lalu funding sampai IPO gitu baru akhirnya profitable gitu kan. Tapi kan kita nih UMKM nih dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga harus sudah profitable harusnya gitu. Karena kita tujuannya kan memang berdagang atau berjualan awalnya baru kita membuat sebuah bisnis. Nah, jadi sumber permodalannya yang pertama adalah gimana caranya kita mencari modal dengan kemampuan kita mungkin yang masih limited nih, masih terbatas atau belum ada PT-nya gitu, masih masih jualan sendirian lah gitu. Nah, kalau jualan sendirian, tadi teman-teman bisa masuk ke yang namanya permodalan di KUR. Jadi KUR tuh kalau buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan, apa sih Mas kalau KUR? KUR namanya kredit usaha rakyat. Jadi kredit usaha rakyat ini memang dibuat untuk rakyat, untuk teman-teman yang baru mulai sendiri nih, baru mulai solopreneur sendirian. Itu bisa diakses paling bagus adalah dari bank-bank pemerintah biasanya kan, karena
sosialisasinya kan ke tempat yang lain, ke tempat yang swastanya akan sedikit berbeda gitu. Jadi akses dari Bank BRI, tadi aku sempat sharingkan di awal live ini. Kedua, banyak platform yang bisa minjemin ke teman-teman juga, itu seperti tadi. Atau kalau udah masuk yang punya NIB, teman-teman bisa akses yang namanya crowdfunding ya. Sekarang juga crowdfunding lagi bagus nih kan. Ada beberapa platform crowdfunding yang lagi naik ya, apa ya, yang mungkin kemarin nih lagi banyak orang masuk nih ada BShare ya. BShare itu kan enak, kita bisa punya saham lokal brand dengan kita patungan bareng-bareng crowdfunding, sehingga bisnis yang di crowdfunding itu bisa dapat modal. Cuma saranku emang kalau udah masuk yang kayak ke crowdfunding, itu biasanya bisnisnya memang skalanya bukan usaha mikro lagi, tapi udah mulai mikro, kecil, menengah gitu. Nah, ini juga kita perlu tahu juga nih, sebenarnya aku nih usahaku saat ini, di omsetku sekarang, aku nih masuknya usaha mikro atau kecil atau menengah ya. Nah, kebanyakan kita masih belum tahu soalnya. Kalau aku ngelihatnya memang kriterianya ini ada dari asetnya berapa, omsetnya berapa, dan lain-lain. Tapi gampangnya aku ngelihatnya dari omset. Kalau teman-teman jualan saat ini, aku jualanku itu kurang lebih per bulannya antara Rp1 sampai Rp25 juta, maka teman-teman namanya usaha mikro tuh. Nah, itu kategorinya mereka. Jadi kalau kita usahanya mikro, pinjaman yang paling menurutku bagus tuh adalah ngambil dari KUR tadi, KUR BRI, sama kedua dari pinjaman aplikasi pendanaan UMKM, kayak aplikasi yang teman-teman tadi bisa install. Tinggal di search aja tuh aplikasi pendanaan UMKM di Google, nanti akan ada muncul beberapa brand. Terus cari yang udah dipantau sama OJK gitu. Nah, terus kalau teman-teman naik level nih, aku udah di atas 25 juta per bulan, itu namanya usaha kecil. Jadi ternyata usaha kecil sama mikro itu beda loh. Jadi kalau usaha mikro itu 0 sampai 25 juta per bulan, kalau usaha kecil itu mungkin satu bulan itu teman-teman jualan, aku udah nyampe nih omsetnya sekitar 30 jutaan. Nah, itu udah masuk tuh ke yang kedua. Itu namanya usaha kecil. Kecil tuh 30 jutaan sampai 200 jutaan per bulan. Itu masih kecil tuh 200 jutaan per bulan. Nah, usaha kecil ini teman-teman biasanya udah punya kayak staff part-time, udah punya orang yang di kerjaannya itu mereka akan packing-packingin dan lain-lain. Nah, di sini itu udah wajib pakai penyataan digital. Kenapa? Karena kalau usahanya udah omsetnya sekitaran 30 juta aja sebulan, atau udah nyampe 50-an juta aja sebulan, dan masih nyatat sendiri, itu akan chaos nanti bisnisnya di internal gitu. Jadi udah mulai masuk ke penyataan digital gitu ya. 50 juta sebulan itu nggak usah besar-besar, kayak kita punya mungkin teman-teman yang Bu Bos dan Pak Bos yang punya warung pun itu udah segitu gitu omsetnya kan. Udah 50 100 udah nyampe sebenarnya. Tapi di skala itu kalau masih tetap nyatet pakai penyatatan yang manual, akan sulit nantinya akan mendapatkan pinjaman-pinjaman ini gitu. Jadi saranku, kalau teman-teman sudah usaha kecil tadi, omsetnya sekitar 30 sampai 200, teman-teman udah bisa akses ke tadi tuh yang NIB. Buat NIB-nya itu gampang banget. Terus masuk ke dalam tipe pinjaman yang di bank tadi yang namanya adalah tadi saya lupa nih, KUR kecil. Nah, KUR kecil Bank BRI. Jadi kenapa namanya KUR kecil? Karena sesuai sama kategorinya UMKM, usaha mikro kecil gitu. Jadi di KUR kecil ini dengan kita omsetnya 30 juta, 50 jutaan aja udah bisa dapat plafonnya sampai 200 juta per bulan. Gitu. Itu besar loh. Lumayan loh teman-teman ya. Kalau untuk UMKM ini cukup besar gitu. Kenapa? Saya ngebayangin misalnya kita sewa ruko gitu. Sewa ruko itu mungkin kita bisa dapat range-nya kalau di lokasi-lokasi yang nggak terlalu strategis 30 lah atau 50 jutaan lah gitu ya. Kalau teman-teman sewa rukonya benar-benar di lokasi yang bagus dan full ruko gitu mungkin sekitar 150-200 jutaan gitu. Jadi artinya dengan dapat pinjaman ini teman-teman udah bisa langsung sewa ruko di tempat yang cukup strategis gitu. Jadi menurutku ini akan upgrade bisnis teman-teman yang tadi skalanya masih kecil gitu. Jadi syaratnya pun gampang, cuma NIB yang personal aja plus tadi dari mereka teman-teman juga masuk ke Bank BRI sebenarnya udah bisa ngeliat ini semua. Syaratnya hanya teman-teman running bisnis minimal 6 bulan gitu ya. Kalau omset udah 50 sampai 200 kayaknya udah lebih dari 5 bulan sih kemungkinan gitu, udah lebih dari 6 bulan gitu. Jadi bagus gitu. Itu kan tadi kan pinjaman ya. Nah, jadi ada beberapa tipe pinjaman nih tergantung dari ini ya teman-teman ya, personality teman-teman. Ada yang masuknya ke sana, ada yang masuknya tadi ke tempat pinjaman yang satunya lagi tuh. Itu adalah pinjaman yang sifatnya platform pendanaan. Nah, jadi kalau tadi ada yang bilang, aku maunya tanpa riba nih gitu. Tadi ada yang komen, aku mau tanpa riba. Boleh, makanya kita memberikan di sini semua beberapa pilihan sesuai sama personality-nya teman-teman. Ada sifatnya yang masuknya ke bank tadi, ada sifatnya yang masuk ke platform pendanaan UMKM. Nah, enaknya kalau yang tadi juga ada ngebahas masalah riba juga,
teman-teman bisa akses ke crowdfunding justru yang syariah juga gitu ya. Dan sekarang tuh ada beberapa tipe crowdfunding yang teman-teman bisa akses kalau udah naik dari usaha mikro ke usaha kecil. Nah, platform yang sifatnya syariah ini itu atau yang crowdfunding itu ada beberapa teman-teman. Jadi kayak tadi aku sempat sebut ada BeShare gitu ya, atau ada Shafiq juga ya. Shafiq itu kan platform crowdfunding yang syariah tuh. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk dapetin kemampuan untuk dapat ini, dapat modal tambahan gitu. Jadi menurutku sebelum kita menentukan kita mesti tahu dulu tadi petanya itu kita bisa dapetin kalau skala kita bisnisnya berapa dan aku harus kemana ya gitu. Oh, ya berarti intinya kita harus tahu dulu gitu bisnis kita sekarang levelnya di mana sih. Nah dari situ baru tentuin kira-kira mana nih yang cocok sama kebutuhan bisnisnya aku gitu kan. Ya betul. Oke. Eh, paling karena ternyata dari tadi udah ada yang nanya-nanya juga, mungkin sekarang udah bisa masuk ke pertanyaan kali ya, Kak. Ya Jadi boleh. kalau ada yang mau nanya-nanya yang tadi awal-awal sempat ada pertanyaan juga boleh nih di drop di sini mumpung ada Mas Yosef nih yang udah pengalaman banget udah tahu gimana caranya kalau untuk ngelola bisnis juga dan cari modalnya gimana. Nih, Silakan bosku kalau ada yang mau nanya di kolom komentar. bridging nih sambil bridging ke teman-teman mungkin yang ada pertanyaan seputar pinjaman. Kemarin itu saya baru interview juga satu orang di sekolah pebisnis ini, salah satu pemenang dari top local brand di Indonesia. Jadi kalau tadi aku kan udah masuk nih UMKM nih, usaha mikro, lalu mikro itu tadi 0 sampai 25 juta omsetnya, lalu mikro kecil, kecil itu berarti tadi sekitar 30-an juta sampai 200-an juta, lalu habis kecil menengah. Nah menengah ini udah mulai masuk yang MM-an, jadi kayak 500 juta, 1M, 2M per bulan, itu masih usahanya menengah loh teman-teman loh. Jadi jangan dipikir usaha UMKM itu usaha yang benar-benar kecil dan di warung aja, tapi UMKM ini gede banget sebetulnya range-nya. Dari usaha yang omsetnya 0 sampai 25 juta sampai ada yang usahanya omsetnya 1 sampai 2 M, ini masih disebut UMKM sebetulnya. Nah, cuma UMKM-nya yang menengah itu mungkin istilahnya apa ya? UKM, usaha kecil miliaran gitu kali ya. Itu yang itu nih, yang ini sebenarnya yang udah mulai menengah nih UKM yang usaha kecil miliaran. Nah, kalau yang udah 1 sampai 2 M ini teman-teman bisa akses ke salah satunya pendanaan yang baru aja ekosistem yang cukup bagus. Itu ada namanya kan Hypefest ya, punyanya Pak Gita Wirjawan tuh. Nah, Pak Gita Wirjawan ini punya namanya local brand incubator. Dia tuh pilih beberapa local brand yang talented yang udah masuk di tahapan tadi tuh UMKM yang udah menengah tadi. Ini itu misinya dia Pak Gita Wirjawan ini mau ngebawa brand lokal ini ke global gitu. Jadi dia punya akses ke beberapa negara kayak di Singapura, di Thailand, di Malaysia gitu. Mereka punya akses ke sana dan brand-brand lokal yang udah masuk ke tahap menengah ini itu mau dibawa ke global gitu. Jadi balik lagi teman-teman sekarang sampai tahap di omset berapa itu tipe pendanaan yang teman-teman bisa dapatkan juga beda sumber-sumbernya gitu. Oke, ini ayo, ada yang mau nanya nggak nih ke Mas Yosef? Ini 3 pertanyaan terbaik hari ini bakal dapet imani loh. Bosku. Coba Ini kamu baca di atas salah atas atas satu satu soalnya. win Udah bisnis. jelas banget kayaknya ya ini materinya dari Mas Yosef soalnya. Tadi atas-atas Yes, ada yang nanya. malam. Lagi udah jam juga ya. Ternyata ke atasnya. Hmm. Oh ada yang nanya nih Kredibook itu apa Kak? Dari Kak Ahmad. Ya boleh dijelaskan. Nah, Kredibook itu aplikasi catatan keuangan yang nanti bisa ngebantu para bosku ini jadi bertingkat sih usahanya. Jadi kayak mungkin yang tadinya dari mikro bisa jadi usaha kecil, yaitu karena yang tadi udah dijelasin juga sama Kak Yosef kalau sekarang kan ternyata catatan keuangan tuh sepenting itu ya guys. Jadi kayak ternyata dari catatan keuangan yang rapi itu jadi bisa buat syarat ngajuin modal juga biar dipercepat, dipermudah juga. Karena itu kan mempermudah yang ngasih modalnya juga ya kita. Jadi ya karena itulah kalian pakai yang bikin gampang ngurus keuangan aja guys. Oh ini ada juga pertanyaan dari Kak Khairul. Bentar aku pin dulu. Hmm,
Kak, buat pabrik mini CPO, apakah bisa dibantu untuk pendanaan beli mesin? Mini CPO ya, wah ini menarik ya. Mini Sebenarnya mereka kan tadi kriterianya untuk pendanaan itu kalau mini CPO aku nggak tahu nih omsetnya sekitar berapa sama asetnya berapa kan. Kalau pabrik kan berarti udah ada asetnya ya. Walaupun kalau mini CPO mungkin masih apa namanya, mesinnya masih belum terlalu banyak, kebanyakan pengolahannya masih dengan orang itu, dengan manusia. Nah kalau mini CPO ini memang yang aku lihat banyak yang konvensional ini masuknya memang ke bank. Kalau misalnya yang kayak ke crowdfunding itu aku masih lihat industri-industrinya yang sekarang lagi naik sih, kayak misalnya industri yang restoran, kayak skincare lah atau dan kayak gitu-gitu. Nah, cuma kalau misalnya yang konvensional itu ke platform pendanaan UMKM itu bisa diterima banyak karena kan mereka kan hanya melihat track record kita dari sisi profitability-nya aja gitu. Jadi masih oke okay sih kalau menurutku kalau mini CPO gitu. Bisa banget sih. Uh-uh. Semoga ngejawab pertanyaannya Kak Khairul ya. Ini ada pertanyaan Sebenarnya lagi. yang aku kalau masalah pendanaan usaha di UMKM itu adalah UMKM ini memang problemnya 90% itu masalahnya adalah sales dan marketing gitu ya. Jadi kita udah sibuk sama jualan sehingga kalau ditanya mau nggak kalau dapat modal tambahan, jawabannya aku yakin pasti mau. Cuma pertanyaannya karena kita memang sibuk dengan jualan, jadi kita nggak punya belum tahu sumber-sumber permodalan ini aku bisa dapat dari mana aja sebetulnya gitu. Bahkan mungkin untuk nyoba direct langsung kontak ke nanya ke orang yang platformnya pun kita belum punya waktu gitu karena kita masih sibuk ngurusin jualan kita gitu. Nah saranku memang di saat-saat resesi ini, tadi aku balik lagi kita tuh butuh beberapa source of pendanaan atau income yang membuat bisnis kita ini bisa paling nggak bisa lebih long lasting lah. Kalau kita kan belum tahu nih ke depannya ini impact-nya akan kayak gimana ke bisnis kita. Kalau yang aku lihat, kalau masalah kayak yang sekarang ini resesi, kalau yang berkaitan sama global gitu, misalnya aku ngimpor barang dari luar, terus nanti aku bahan baku itu salah satunya dari luar. Mungkin itu yang akan kena efek kepada inflasi dan resesi gitu. Tapi selama teman-teman lokal brand, UMKM yang masih baru mulai, bahkan bukan UMKM yang menengah, masih UMKM yang mikro dan kecil, impact-nya sebenarnya nggak terlalu besar banget gitu ya. Nggak terlalu signifikan banget gitu. Tapi fokusnya memang masalahnya ke sales dan marketing. Uh, aku nggak tahu apakah nanti akan ada impactnya juga nggak yang indirectnya gitu. Tapi untuk jaga-jaga ada baiknya memang teman-teman juga paling nggak tahu, oh ternyata ada beberapa sumber permodalan ini nih. Kalau misalnya ternyata teman-teman nantinya butuh, teman-teman bisa akses gitu ya. Nah itu tujuanku sebenarnya untuk share permodalan ini. Jadi UMKM, teman-teman yang baru mulai bisnis, sumber permodalan paling bagus adalah dari customer sendiri gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan teman-teman sempat sempat kita cerita-cerita juga, kita lihat ternyata kalau kita mau nanya sumber permodalan, walaupun nggak butuh PT, nggak butuh badan usaha, pakai KTP aja bisa, tapi butuh yang namanya track record paling nggak minimal banget tadi 3 bulan penjualan. Berarti artinya kan sumber pertama permodalan kita adalah kita harus jualan dulu nih. Bisa jualannya atau enggak. Makanya struggle yang UMKM biasanya sales and marketing. Jadi permodalan utamanya UMKM adalah gimana caranya kita bisa ngerti customer, terus kita jualan, begitu kita udah tahu, 3 bulan aja teman-teman bisa akses ke berbagai jenis permodalan itu sebetulnya. Jadi menurutku investor utama adalah customer sih, terutama kalau teman-teman UMKM ya, bukan bukan ala startup way gitu ya. Kalau startup way mungkin bisa pitching-pitching dan lain-lain. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaannya Kak Amir Faisal. Kak, gimana cara mempromosikan bisnis digital? Nah, ini bisa nyambung gitu ya pertanyaannya. Gimana tuh caranya Kak supaya mempromosikan bisnis digital biar bisa dapat yang modal dari customer kita gitu mungkin. Ya. Hmm, sekarang tuh makin banyak ya di dunia digital ini. Aku kemarin baru sharing dari Kemenkop UMKM itu, kan 2024 ada 30 juta UMKM baru yang masuk online. Jadi 30 juta itu banyak banget loh sebenarnya ya, 30 juta UMKM baru masuk ke online. Kalau sekarang aja teman-teman sulit nggak jualan di online ya? Tadi kalau nanya itu berarti kan mengalami kesulitan ya. Kalau sekarang aja udah cukup sulit, nanti ini akan lebih menantang sebetulnya saat 30 juta UMKM masuk semuanya ke online. Nah, jadi saranku adalah punya akun di online, punya akun jualan itu udah langkah yang bagus. Tapi eksis aja atau ada online presence-nya aja belum tentu bisa menghasilkan di dunia online.
Nah, aku selalu bagi jadi tiga sih. Jadi kalau kita punya bisnis, satu, gimana cara kita untuk membawa personality kita ke online. Mungkin kalau kita ngomongin corporate, kompleksnya branding lah. Tapi branding is a personality menurutku ya kalau di ranah UMKM yang jualan solopreneur gitu. Berarti kita bangun persepsi kita, bangun personality kita supaya berbeda di dunia online. Terus kedua, kalau personality-nya dibangun, persepsinya dibangun atau brandingnya dibangun, fokus ke komunikasinya ya. Kalau komunikasi itu bahasa kompleksnya marketing lah ya, kan marketing is communication ya. Jadi gimana cara kita bisa berkomunikasi lebih relevan lagi ke target audiens kita. Contohnya gini, mungkin kalau aku tanya deh, misalnya mungkin kalau udah pernah beli belum minuman boba gitu ya, minuman boba yang ada di mall atau yang ada di bazar gitu. Nah, teman-teman kira-kira follow nggak minuman bobanya? Atau mungkin pernah nge-like nggak postingan mereka? Atau mungkin pernah komen nggak? Atau bahkan nge-share postingannya? Mungkin enggak ya, menurutku sih. Kayak aku beli beli sesuatu di online, belum tentu loh orang itu yang kita beli beneran di offline terus kita nge-like-in postingannya, kita komenin postingannya gitu, terus kita follow akunnya, enggak juga loh. Jadi artinya kadang-kadang kita punya persepsi bahwa oh, aku di online ini komunikasi aku nih bagus kalau engagementku bagus, padahal belum tentu itu terjadi gitu, karena di setiap industri dan setiap bisnis ada yang namanya key conversion point. Misalnya uh, aku punya kafeku itu sebenarnya di offline cukup bagus, tapi kok di online itu engagementnya like, comment, share itu nggak banyak ya gitu. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi kita beli minuman boba tapi kita nggak nge-like, comment dan follow dia kok sebenarnya gitu. Tapi ternyata begitu kita lihat lebih detail lagi, oh key conversion point-nya dari si cafe ini adalah satu, orang tuh kalau ngelihat ambience kafenya enak, itu dia langsung convert datang ke kafenya. Atau kalau dia ngelihat cafe ini ternyata di review sama influencer A, nggak usah di like atau komen dan save, tapi dia cuma sekedar ngelihat aja kalau itu di review, kita langsung convert pengen datang ke kafenya. Nah, jadi kadang-kadang kita menempatkan matrix-matrix ini tadi, like, comment, dan share itu seakan-akan kalau itu besar, maka komunikasi kita bagus dan convert ke sales. Padahal kadang-kadang key conversion point-nya kayak cafe tadi, itu adalah foto yang kelihatan ambience-nya, terus kelihatan ada influencers yang nge-review, orang convert datang ke kafenya gitu, tanpa teman-teman follow atau like cafe itu sendiri gitu. Itu komunikasi. Terus yang selanjutnya, tadi udah masuk ke personality, kedua komunikasi, ketiga aku sebutnya adalah konversi tadi atau istilahnya jualan lah ya. Jualan tuh maksudnya teman-teman kalau di offline kayak cafe itu menunya itu diperhatikan. Jadi kalau menu kan mungkin cafe satu sama yang lain sama-sama jualan kopi, tapi isi menunya kan pasti beda. Aku salon dan spa, yang lain juga jualan salon dan spa, tapi kan isi menu aku ini beda sama yang lain gitu. Nah, jadi kalau ngomongin konversi, menu development itu penting banget. How we package our menu itu penting. Gitu sih. Nah, banyak yang di online ini ngupload aja ke online tapi nggak memikirkan tiga itu tadi tuh. Personality atau persepsi, lalu komunikasinya untuk jadi relevan tadi, key conversion point-nya apa, sama yang terakhir develop menu yang sesuai sama uh, target audiensnya teman-teman, target marketnya teman-teman. Itu penting banget sih. Jadi buat Kak Amir yang penting itu pertama buat ini ya, kenal dulu target audiensnya ya Kak. Jadi tahu gimana cara untuk communicate ke mereka gitu. Ya. Terus tadi aku ada baca pertanyaan menarik juga nih dari Kak Ajam SA. Aku pilih dulu. Mas, apa kendala yang paling sering terjadi saat ngajuin kur? Terus apa syarat minimal sirkulasi keuangan di mutasi? Kan ada yang jenis usaha musiman, jadi taking profitnya nggak setiap waktu. Terima kasih. Gitu. Iya. Ya. Ini aku detailnya jujur nggak tahu karena aku juga bukan orang banknya ya. Tapi kalau aku case tadiku memang aku nyoba dan otomatis kalau saya nyoba kan saya menggunakan case tadi dari bisnis saya sendiri gitu. Jadi mungkin yang saya bisa share dari tipikal bisnis yang kayak saya gitu. Kalau tipikal bisnisnya yang kayak saya ini miripnya mereka-mereka yang retentionnya cukup bagus lah. Kan saya salon kan, salon dan spa gitu. Kalau kayak salon tuh kita potong rambut gitu misalnya. Kalau yang potong nggak sampai salah motong jadi pitak, kayaknya kita nggak akan pindah ke salon lain gitu kan. Pasti potong rambut ke situ-situ aja gitu, ke tempat yang sama terus. Mungkin capsternya atau tukang potongnya juga sama terus. Nah, kalau di bisnis yang kayak saya cukup bagus kayak putarannya sih sebetulnya nggak bermasalah. Tapi saya nggak tahu deh kalau kasus kayak yang tadi ya putarannya itu aku nggak tahu tuh detailnya kayak gimana. Mungkin bisa ditanyakan ke staff bank ya, malah saya nggak tahu sih. Karena yang saya sharingkan ini dari
pengalaman saya. Oke. Jadi mungkin bisa ditanya langsung ke yang pihak banknya aja ya Kak. Iya betul. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Iskandar. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya karena udah mau jam 3 juga. Kenapa setiap pinjol harus mengutamakan identitas perusahaan seorang peminjam, sedangkan peminjam ingin memulai usahanya dengan kekurangan dana, jadi si pengusaha jadi nggak bisa minjem uangnya? Gimana tuh Kak? Iya, sebenarnya analoginya sama ya. Kalau kayak teman kita mau minjem uang ke kita kan, coba kita balik ya. Kalau teman tiba-tiba hari ini ketemu teman-temannya itu salah satunya temannya ngajakin makan, terus kok pinjam duit dong, pinjam 10 juta aja gitu ya. Kira-kira teman-teman akan nanya apa ke dia kan? Kita pasti nanya buat apa gitu ya. Sama sebenarnya. Buat apa? Kamu mau usaha apa sih? Terus emang usahanya nanti bakal kayak gimana gitu ya? Itu aja temen loh gitu, atau saudara kan. Nah ini kita minjem ke orang lain yang di luar sana gitu. Jadi menurutku memang cukup normal untuk ditanya kayak gitu kan. Sedangkan kita kalau ada orang mau minjem kita pun kita pasti akan nanya kan. Nanti kayak apa sih bisnis kamu nantinya gitu. Kira-kira untungnya kayak gimana gitu. Nah jadi memang kalau mau memulai bisnis itu kan aku selalu bilang bahwa bisnis itu adalah memutarkan uang yang teman-teman punya menjadi uang yang lebih besar lagi. Kan itu sebenarnya esensinya atau kata simpelnya bisnis kan gitu ya. Makanya kalau aku mau mulai bisnis, kebetulan aku dulu mulai bisnis waktu masih jadi karyawan gitu ya, masih bekerja di perusahaan otomotif, yang aku lakukan adalah aku mendapatkan sumbernya dari gajiku pasti. Aku punya gaji nih. Nah, dari gajiku itu aku putarkan uangnya menjadi uang yang lebih besar lagi gitu. Jadi profit diputar jadi profit yang lebih besar gitu ya. Kalau UMKM tuh kan kayak gitu. Beda sama gaya yang startup gitu kan. Kalau gaya startup mungkin tadi bisa pitching. Kalau kita UMKM, maka yang kita lakukan adalah kita punya uangnya sendiri nggak yang untuk kita putarkan. Kadang-kadang pertanyaannya gini, Mas Yosef, aku boleh nggak ya? Aku lagi kerja nih, tapi aku mau resign supaya bisa punya bisnis. Nah, itu banyak banget tuh teman-teman yang kayak gitu kan. Jawabanku adalah, kalau teman-teman misalnya sekarang nih, kayaknya keadaannya deket resesi ini, aku takut takut aku dirumahkan nih, aku resign deh. Nah saranku teman-teman lihat dulu, satu, teman-teman kalau misalnya keluar mau mulai bisnis, ada nggak uang yang bisa diputarkan? Jangan-jangan kita nggak ada uang yang diputarkan, padahal bisnis itu adalah memutarkan uang yang kita punya menjadi uang yang lebih besar lagi nih. Nah, makanya saranku kalau lagi berkarir, teman-teman coba yang disebut dengan side hustle tadi itu. Supaya apa? Supaya kita udah mulai muterin uangnya dulu, dari uang yang kecil yang kita punya ini, dari gaji kita puterin. Kalau udah terbukti berputar, berarti kan dari uang kecil udah kita puterin jadi besar. Baru kita bisa yakin tuh, ya udah aku mau resign deh gitu ya. Atau paling nggak usah resign deh. Kita jaga-jaga sebenarnya kan, jaga-jaga misalnya aku lagi resesi ternyata dirumahkan, aku bisa punya punya jangkar kalau aku lagi nyari perusahaan lain tempatku bekerja. Itu bisa jadi jangkar juga tuh. Jangan sampai kita nggak punya jangkar sama sekali kan. Katakanlah aku lagi bekerja, tiba-tiba aku harus pindah. Mungkin nggak harus karena dirumahkan, tapi kok tiba-tiba ada temanku di kantor yang ini ya toksik ya gitu, atau bosku kok tiba-tiba kayak gini, misalnya kayak gitu-gitu kan. Itu teman-teman kadang-kadang susah tuh ngambil keputusan tuh. Kayak kejebak, aku mau keluar tapi aku tetap butuh nih gitu ya. Akhirnya ada yang disebut dengan apa kemarin, silence itu ya, apa aku lupa tren yang kemarin tuh ya. Uh, Silent quitting ya kalau ya nggak salah. quitting kan jadinya kan. Hiring ada dua tuh yang lagi trending. Jadi silent quitting itu ya karena hal-hal kayak gitu. Sebenarnya kalau kita satu waktu kita bekerja, kita udah cari second source of income untuk jadi side hustle kita nggak perlu silent quitting kan. Ya udah kita udah bisa keluar. Kenapa? Karena kita punya jangkarnya itu. Oh, aku keluar, bisnisku ini profitnya udah muter. Ya udah sambil aku nyari pekerjaan second source of income yang kedua dari karirku selanjutnya gitu. Jadi banyak yang terjebak di silent quitting ya karena itu juga sebenarnya gitu. Hmm. Oh, gitu. Oke, oke. Itu Nah, ini personal ya, mungkin ada teman-teman kan case-nya beda-beda. Tapi aku nggak gitu iya sama. Ya mungkin beda-beda sih ya per orang sebenarnya, tapi ya ini kan yang kita sharing hari ini secara umum ya Kak ya. ya betul-betul. Semoga bisa ngebantu masalahnya teman-teman juga ya. Nah ini juga salah satu dampak nyatanya catatan keuangan digital itu ada salah satu usernya Kredibook di Jawa Tengah yang dia tuh pedagang pulsa di Pekalongan. Hmm. Terus dia tuh rajin nyatet keuangan tuh di Kredibook gitu. Nah pas dia ngajuin kur tuh ternyata jadi lebih cepat dibandingin sama teman-temannya dia yang ngajuin juga di waktu yang sama. Jadi tuh ternyata kalau nyatet manual itu tuh memang mungkin karena orang banget tuh jadi pusing gitu kan baca tulisan kita. Iya Tapi ya betul-betul. yang tulis sama Tuhan gitu yang bisa baca. Jadi tuh sebenarnya
mungkin itu sebenarnya kelihatannya hal kecil gitu kan buat temen-temen, kayak oh nyata tuh harus di digital, kenapa sih, padahal kan sebenarnya bisa juga kalau berulur tangan. Itu benar, tapi ternyata kalau di digital tuh ngebantu banget nih untuk hal-hal sekecil itu yang mau jadi mempermudah juga buat orang yang mau ngajuin kur atau yang mau ngajuin modal-modal lainnya itu. Jadi gitu sih teman-teman pentingnya. Wah, Aku juga sadar udah. mengurus hal-hal yang berkaitan sama kayak gitu, kayak pinjaman kah, atau mengurus kayak pajak kah, mengurus yang berkaitan dengan ini apa pengurusan izin dan lain-lain, itu kan nggak mudah ya teman-teman nih. Jadi kalau bisa dari kitanya kita udah mempercepat proses itu juga dengan menggunakan hal-hal yang digital ini gitu. Aku tahu misalnya aku udah masukin kok ke sini 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 tapi kayaknya progresnya lama banget dari mereka kan gitu. Itu kan biasa terjadi ya, kita sama-sama tahu deh. Tapi at least dari kita sudah mempersiapkan semua dokumen-dokumen ini, mempersiapkan catatan secara digital. Jadi bolanya itu mentoknya atau adanya bukan di kita tapi memang di proses dari mereka gitu ya. Jadi aku udah ngajuin kok gitu ya, udah bagus gitu. Tapi jangan kalau kita udah ngajuin ke mereka, tiba-tiba mereka ngabarin kita, kitanya masih lama memprosesnya karena kita, aduh kemarin aku catatanku di mana ya, terus kita nyatet ulang gitu ya dari atas gitu. Nah itu paling nggak terjadi ya kayak gitu. Iya, kayak hal-hal kecil yang sebenarnya kecil kelihatannya, tapi ternyata itu mempermudah dan jadi besar gitu ya dampaknya ke kita juga sama ke bisnisnya kita juga ya Mas. Betul banget ya. Wah, ini pas udah jam 3, jadi terima kasih banget ya buat Mas Yosef yang udah sharing-sharingnya, ternyata ilmunya banyak banget nih. Aku juga jadi belajar sambil ngobrol gini. Iya, mudah-mudahan berguna teman-teman karena tadi tuh kalau memang teman-teman cocok dengan personalnya teman-teman, terus kayaknya tadi ada kur yang dari bank itu teman-teman bisa ambil di tahun ini sih menurutku boleh jadi pertimbangan juga sih itu aku sarankan karena tahun depan kan udah nggak ada gitu. Harus berani dicoba-coba gitu ya jadinya sebenarnya, karena emang paling banyak paling bagus tuh belajar dari pengalaman sih ya sebenarnya Mas. Iya, Harus dicoba gitu jadinya. Oke, tadi aku udah nyatet juga untuk teman-teman yang ngasih pertanyaan. Jadi nanti sorean akan aku umumin di IG story-nya Credibook ya. Jadi di follow Credibook-nya, dipantengin, terus habis itu mungkin nanti ke depannya juga bakal banyak sharing-sharing kayak gini. Gitu. Oke, karena waktunya juga pas sudah habis, jadi maaf banget nih ada pertanyaan yang jadi nggak kejawab. Mungkin nanti bisa ditanyain ke Mas Yosefnya langsung, ke account sekolah pebisnis, atau mungkin juga ya. bisa ke Credibook gitu ya. Iya kalau boleh terakhir Credibook itu aplikasinya kan free ya. Kalau misalnya kita personal ya atau Oh gimana? free, free, Free free kan? banget. Nah, itu mendukung yang banget tuh ya. Iya, Karena makanya ada aplikasi yang logo warna biru udah nggak free lagi tuh, harus berbayar iya, lah, bayar udah gitu ya. Jadi bagus nah, banget. banget nih, lumayan banget kan ini. Tapi sayangnya kita masih di Play Store aja, mungkin kedepannya bakal ada Hmm. iOS, tapi saat ini Credibook bisa di-download di Play Store ya teman-teman. Hmm. Oke, buat yang masih punya pertanyaan nanti mungkin bisa ditanya langsung ke account sekolah pebisnis atau ke Credibook aja ya. Oke, aku mau ucapin makasih dulu nih ke Mas Yosef Yuk. karena udah mau ikutan ngobrol, terus aku jadi belajar banyak, teman-teman juga jadi bisa dapetin ilmu-ilmunya. Ya, aku juga senang nih share sama Pak Bos dan Bu Bos ya di Credibook. Hmm, hmm. Pada bagus-bagus juga pertanyaannya, jadi bingung ntar harus milih yang mana. Oke, terima kasih banyak ya Pak Bos Bu Bos yang udah ikutan live ini. Terus terima kasih juga buat Mas Yosef. Aku akhirin live yang hari ini. Makasih ya Oke. Kak. Makasih bosku. Sampai ketemu.